Kenapa kerusakan itu muncul di daratan dan di lautan? Karena manusia bertindak sewenang-wenang melampaui kewenangannya. Dia tidak mewujudkan tujuan di mana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini yang dibekali pedoman, yaitu faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Allah berikan mandat, Adam, kamu dan keturunanmu aku tempatkan di bumi ini, dan aku bekali kamu dengan apa? Petunjuk, pedoman. Pedoman itulah yang kita kenal, kita sebut dengan apa? Wahyu, kitab suci yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka kehidupannya akan tentram, akan stabil, akan aman, akan damai. La khaufun alaihim, tidak ada dihinggapi rasa takut untuk menatap masa depannya. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih melihat masa lalunya. Ini petunjuk agama. Mengelola bumi ini tidak cukup dengan ilmu saja, maka harus ada panduan ilahi. Nah, panduan ilahi ini bisa diterapkan oleh siapa? Orang-orang yang dapat menyucikan jiwanya. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyucikan jiwa kita. Kita masuk karantina sebulan penuh. Pendidikan Rabbani yang dibimbing, yang dimonitoring dan langsung dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu penyucian jiwa ini sangat penting. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin bahwa penyucian jiwa itu sesungguhnya telah ditugaskan kepada para rasul, dan tidaklah mereka diutus oleh Allah kecuali untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. 3 ayat dalam Al-Quran. 1 surat Al-Baqarah ayat 129. Isinya doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini fungsi para nabi dan rasul diutus. 1, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan mereka ilmu pengetahuan dan hikmah, kebijaksanaan, dan yang ketiga menyucikan jiwa mereka. Doa Nabi Ibrahim dan Ismail ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat di akhir zaman. Sebagai jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, yang menyucikan jiwa hamba-hamba Allah dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Juga di surat Ali Imran ayat 164. Maka misi penyucian jiwa ini harus kita hidupkan kembali. Nah, salah satunya adalah dengan menjadikan penyucian jiwa ini sebagai pondasi pendidikan bangsa. Kita dalam pendidikan ini selalu kadang-kadang berpatokan kepada nilai-nilai yang normatif, nilai-nilai keduniawian, tetapi juga kita harus mengambil inspirasi dari agama. Maka itu para pendiri bangsa kita, founding fathers kita itu sudah luar biasa. Tahu betul bagaimana kedudukan agama ini dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sejak di Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini tidak bisa tidak harus merujuk kepada nilai-nilai dan ajaran agama. Nah, ini sebenarnya itu adalah landasan yang bagus untuk pondasi pendidikan bangsa kita, dengan menjadikan tazkiyatun nafas, upaya penyucian jiwa ini masuk ke dalam proses ataupun pembangunan sektor pendidikan kita. Proses penyucian jiwa ini memang tidak mudah. Kalau kita baca ayatnya bisa, kita baca artinya bisa. Tapi yang berat ketika kita membaca ayat-ayat penyucian jiwa ini, itu beratnya apa? Pada sikap kita. Nah, karena ini akan melawan diri kita, akan melawan nafsu kita sendiri. Maka itulah kami berupaya, berikhtiar untuk menghadirkan formulasi Quran. Bagaimana penyucian jiwa ini bisa menjadi satu faktor yang sangat penting untuk pemajuan bangsa kita.